saudara ternyata punya kesusahan, kesulitan, problematika hidup, sementara saudara adalah ujian, bukan azab. Ya, saudara tinggal sabar, maka semua akan berlalu. Seperti angin saja lewat. Emang rokok sih kebakar gitu, tapi saudara senantiasa sholat tepat waktu, sholat duha nggak ditinggal, sholat malam saudara cinta, Senin Kamis saudara juga laksanakan, sama sedekah saudara keluar, bla bla bla, nggak pernah nyakitin kanan kiri, buka giro selalu penuh, buka cek selalu ada, nggak pernah ada orang sakit, insya Allah. Rokok yang kebakar itu ujian. Habis itu ntar jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah yang menarik adalah bila mana Anda saat ini susah, ya, bergelimang dengan dosa sehingga saudara punya azab, ya, dikenakan azab. Hebatnya adalah saudara harus lebih senang lagi. Gila kan? Gimana Ustaz? Kok harus lebih senang lagi bagaimana? Ya lebih senang lah. Karena Allah mengampuni saudara dengan saudara cukup ridho atas kesusahan yang Allah bebankan kepada saudara sendiri. Wah, subhanallah, merinding deh. Ada satu hadis qudsi saudara, kita sama-sama lihat. Wa man lam yashkur ala ni'ma'i siapa orang, ya, yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak bersabar atas bala dariku, walam yarda bi qada'i, falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas balaku, tidak ridho terhadap semua ketentuanku. Ini posisi saudara di sini nih. Udah saudara ridhoin aja. Saudara ahli zina, lalu kena prostat, ya sudah, ridho aja udah. Gimana? Daripada dihajar sama Allah nanti dalam kubur, ya mending di sini. Saudara ahli minum, lalu Allah kurangin penglihatan saudara. Ya sudah, saudara ridho aja. Kalau memang ini adalah bukan bala yang sifatnya harus sabar, tapi harus ridho terhadap ketentuan Allah, ya sudah ridho aja. Daripada mata Anda semua dihajar di neraka, tangan saudara dibikin pedok, dibikin stroke, ya saudara ridho. Kalau memang kerjaan saudara di dunia nginjak-nginjak orang, ngikut orang, lalu Allah kenakan azab, bukan ujian. Ujian saudara sabar. Kalau azab, saudara masuknya pintu tobat dulu. Pintu tobat, baru kemudian masuk pintu sabar. 2 kali lipat memang perjalanannya, tapi ya itu resiko Anda semua. Walam yarda bi qada'i, dan saudara ridho terhadap ketetapanku. Kalau tidak, ini semua tidak saudara lakukan, tidak syukur. Alhamdulillah loh, kalau Anda digecep sama Allah di dunia nih, harus bersyukur loh. Makasih Allah masih punya kesempatannya toh. Anda tinggal sabar, Anda tinggal ridho. Kalau tidak, kata Allah apa? Falyakhruj min tahti sama'i. Silakan kalian keluar dari langitku. Walyatlub rabban siwa'i. Dan cari Tuhan selain diriku. Wah, repot gitu. Nah, kenapa saya bilang saudara harus lebih senang lagi? Bila mana saudara sementara skornya adalah azab. Kenapa? Karena Allah bilang, Nabbi' ibadi. Nabbi' ibadi. Innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. La ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Terimalah kesusahan yang saudara sekarang ini hadapi. Bila mana ada hutang udah menghimpit, ya, tidak punya badan yang membuat, tidak punya punggung, bobok. Sementara saudara tahu, saudara tidak pernah kemudian mengerjakan salat. Saudara lalai salat tepat waktu. Saudara jarang berjamaah, saudara tidak pernah ke masjid. Terima itu hutang dengan baik. Perbaiki diri saja. Nanti kita akan belajar ayatnya di segmen yang berikut. Perbaiki diri saja. Maka insya Allah akan menarik kembali. Allah akan tarik sehingga tegak lagi punggung kita. Lalu ketika kita berlalu itu azab, kita menjadi hambanya yang saleh. Begitu azan berkumandang, kita sudah berdiri di saf yang pertama. Ketika kemudian jelang subuh, orang-orang masih tertidur lelap, saudara sudah menyelesaikan 8 rakaat salat malam. Subhanallah. Maka insya Allah keadaan akan Allah balikan lagi, dan keadaan akan Allah pulihkan kembali, sehingga saudara masuk pada kategori yang kedua. Saudara adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang berikut ini, saya akan kabarkan berita gembira buat saudara-saudara semua. Betapa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur. Penilaian akan ujian dan azab hanya buat kita dan saudara sendiri, bukan buat orang lain. Hati-hati. Saudara lihat misalkan teman saudara sudah 10 tahun berumah tangga, sedang dia tidak punya anak. Jangan ngomong begini, kayaknya dia pernah zina. Sebelum nikah kayak zina. Makanya Allah azab dia nggak punya anak. Jangan begitu. Penilaian ujian dan azab buat kita. Dan memang kan sepanjang Allah tidak buka aib kita, hanya Allah yang tahu aibnya Anda semua. Seorang terbaring lemah di tempat tidur, nggak bisa bangun, dia lumpuh. Oke? Lalu ada orang nengokin, gimana Bang Haji, sehat? Mata lu muta, gue di tempat tidur begini lu bilang sehat. Doain dah biar gue baik. Gue lagi diuji sama Allah nih. Sementara Allah tahu. Bagaimana bisa bilang diuji? Orang ada sertifikat orang yang dia gadein. Orang yang nggak tahu, diinjak sama dia, rumahnya kemudian diambil. Nggak bisa. Itu buat kita. Itu buat kita. Sepanjang kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan jawaban. Apakah kita berada dalam posisi ujian atau keadaan? Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada saudara semua, Allah menyediakan jalan buat saudara-saudara yang berkategori azab, yakni bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita akan lihat surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tinggal taubat pemirsa. Tinggal balik pada Allah. Yang gak salat, yang sendirian berjamaah. Yang tadi nggak doyan ke masjid, doyanin diri ke masjid. Yang tadinya nggak ada, qobliyah ba'diyah. Ya, sholat lohornya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, sholat malam terus. Ya, perbaiki diri, pulangin harta orang. Minta maaf sama orang. Kalau kita bisa seperti itu, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mengubur, menghapus ya catatan keburukan kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Surganya orang-orang yang berutang, lunas utangnya. Surganya mereka yang belum punya jodoh, dapat jodohnya. Surganya mereka yang belum punya anak, dapat anak keturunan. Mereka yang diambil Allah hartanya, Allah kembalikan lagi hartanya kepada yang halal. Gampang sebenarnya. Merebut hati Allah itu gampang. Insya Allah. Ntar nih, ya, naik matahari, kira-kira jam 7, saudara duha. Yang boleh jadi duha nanti adalah duha pertama yang saudara lakukan. Setelah sekian puluh tahun saudara tidak pernah sholat duha. Bilang sama Allah, I'm coming ya. Saya datang ya Allah. Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah. Beres dah. Allah bikin beres insya Allah. Lohor saudara ambil mic, cekek. Ya.
Insya Allah, lo meli nama masjid ente ambil mic, kayak azan maksudnya, ya, ente pegang tuh mic, ente azan. Mungkin azan ini adalah azan pertama, ya. Dulu pernah, tapi ketika SMP, nih begitu umur udah 47, hajar habis-habisan, saudara datang ke masjid saudara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara mungkin menangis. Sampai orang pada keluar dari rumahnya, siapa sih itu yang azan penangis begitu? Allah sayang sama ente kembali kepada Allah. Berlakulah ayat yang kita sama-sama tahu dari surah Al-Fajr punya ujung. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nggak pernah marah sama kita. Allah malah kangen. Malah kangen. Ente kejauhan sama Allah, Allah malah kangen. Nah, kangennya Allah itulah bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini. Insya Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita terima aja dulu nasib kita sekarang. Kita terima apa yang terjadi. Dan saya ingatkan kepada semua Anda yang memang berkategori ujian, jangan sombong dan jangan menilai orang lain. Ini kajian buat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafin saya, maafin kami, maafin kita semua ya Rabb. Begitu panjang percatatan dan perjalanan dosa-dosa kami ya Rabb. Itu banyak yang sudah yang kami lakukan, dari kelalaian dosa dan maksiat kami padamu dan terhadapmu. Engkau begitu baik terhadap kami, tapi kami begitu durhaka kepada. Makasih Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kami. Mudah-mudahan kami adalah golongan orang-orang yang Engkau beri ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah saudara, kapan-kapan kita kaji tentang 10 dosa besar. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa tweet kami di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.